Drop it. Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Walau masih dalam keadaan PJJ, kita harus semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, 5 dan 6 dengan muatan materi SBDP. Nah, seperti yang saat ini kamu saksikan, bahwa pada hari ini kita belajar terkait dengan gambar cerita pada cover. Cover ini apa ya? Nah, cover ini adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, sekarang anak-anak, pastinya kamu pernah dong membaca buku, baik buku pelajaran di kelas kamu sebelumnya, baik juga buku komik, ataupun buku-buku lainnya. Nah, pasti ada halaman terdepan atau paling depan, dan itu berwarna dan bergambar. Itu disebut cover loh anak-anak. Nah, cover ini harus memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, jenis huruf pada judul menarik. Kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ketiga, harus ada nama penulis. Keempat, ada identitas penerbit. Kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Yuk kita saksikan contohnya. Nah, ini anak-anak, perhatikan contoh cover yang tadi sudah Bapak sebutkan. Ada 7 ya. Ya, kita saksikan apa sih maksudnya. Yang pertama, ada identitas buku pada punggung buku. Nah, letaknya di sini nih, di tengah-tengah ini. Kedua, ada nama penulis. Nah, ada nama penulis. Ketiga, kalimat penjelas judul. Nah, ini. Keempat, judul buku. Nah, kelima, ada gambar cover. Nah, ada gambar cover kan? Baik gambar di cover depan atau gambar cover belakang. Tentunya berwarna menarik. Ada juga identitas penerbitnya di cover belakang. Dan ada nama penerbitnya di cover depan. Serta ya di bagian punggung nih yang tengah nih. Yang ini bagian cover depan, yang ini bagian cover belakang. Tadi ada identitas buku, kedua nama penulis, 3 kalimat penjelas, 4 judul buku, 5 gambar cover, 6 identitas penerbit, dan 7 nama penerbit. Nah, ini adalah salah satu contoh cover pada buku pelajaran. Nah, sekarang coba kamu cek cover-cover buku yang ada di rumahmu. Coba ada buku apa saja ya yang ada di rumahmu? Nah, perhatikan baik-baik. Nah, selain itu anak-anak, tentunya cover itu kan beragam-ragam, bermacam-macam, tidak hanya yang tadi saja. Ada ragam cover yang bisa terbagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Nah, tentunya kalau cover buku pendidikan tidak mungkin disamakan dengan cover buku masakan. Disesuaikan dengan kebutuhan bukunya. Kalau bukunya pendidikan, ya bentuk covernya kurang lebih seperti ini. Nah, yang di tengah salah satu contoh cover buku masakan, ya tentunya gambar masakan. Nah, yang satu lagi cover buku cerita. Ada judul ceritanya, gambar yang menarik, tentu seru bukan? Dan membuat kamu anak-anak meningkatkan daya membaca.
Nah, yang kedua, ada cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah, ini cover berwarna hitam, putih, dan jenis huruf sederhana. Jadi, ada cover yang sederhana anak-anak. Hanya tulisan-tulisan, hitamnya berwarnanya hanya hitam dan putih. Ini ya. Nah, ada yang bentuk covernya dengan desain seperti ini. Namun ada juga cover yang sangat menarik untuk kamu. Cover penuh warna dan bergambar. Tentunya kamu pernah dong memegang buku dengan cover penuh warna dan bergambar. Seperti yang ada di layar hadapmu pada hari ini. Bagaimana? Kira-kira kamu tertarik yang mana nih anak-anak? Kamu tertarik yang berwarna hitam putih atau yang berwarna dan bergambar? Nah, beda orang, beda kesukaannya. Namun yang paling pasti, tingkatkan terus daya membacamu. Ya, mau cover yang manapun, ayo kita membaca. Nah, anak-anak, dalam menggambar cover, kira-kira nih, Pak, Bapak, saya bisa nggak ya membuat cover sendiri? Bisa. Dan ada beberapa poin yang kamu harus perhatikan saat kamu membuat cover, ya. Atau sekarang kamu bisa cek buku-buku yang ada di rumahmu. Kira-kira memenuhi tidak poin-poin yang harus dimiliki dalam cover? Karena kenapa? Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, bisa kamu cek judul dengan jenis hurufnya menarik tidak? Lalu, kalimat penjelasnya mudah dipahami tidak? Apakah ada kalimat penjelasnya di buku tersebut? Lalu, apakah ada nama penulis? Identitas penerbit? Gambar yang menarik? Sinopsis isi buku pada cover belakang ada tidak? Dan yang terakhir, apakah ada identitas buku pada punggung buku? Nah, biar lebih jelas lagi, selain tadi contoh yang Bapak berikan, sekarang bisa kamu cek nih buku-buku yang ada di rumahmu. Ya, kira-kira memenuhi tidak dari 7 poin tersebut dalam membuat cover. Unsur-unsur berikut ini. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan pada hari ini. Ya, dengan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, 5, dan 6 dengan muatan pembelajaran SBDP. Lagi-lagi, terus diingatkan untuk selalu jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kamu. Oke anak-anak, sampai sini kita akan jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.